musim 2024 sampai 2025 Serie A Italia telah resmi ditutup. Dan satu kota kini menyala lebih terang dari yang lain, yaitu Napoli. Di kota penuh gairah ini, tempat di mana sepak bola bukan sekadar olahraga, tapi bagian dari identitas kolektif. Euforia merayap dari jalan-jalan sempit hingga balkon di ketinggian apartemen. Dengan kemenangan 2-0 atas Cagliari di hari penentuan, Napoli bukan hanya merebut Scudetto keempat mereka sepanjang sejarah, tapi juga menuliskan kisah kebangkitan yang paling menggugah di dekade ini. Satu tahun lalu, Napoli nyaris tak dikenali. Juara Serie A musim 2022 sampai 2023 itu terjerembab di posisi ke-10 klasemen akhir, kehilangan arah, pelatih, dan bintangnya. Victor Osimhen dikirim ke Galatasaray, Khvicha Kvaratskhelia dijual ke PSG, dan ruang ganti berubah menjadi labirin krisis. Lalu datanglah Antonio Conte. Lelaki ekspresif dengan reputasi menghidupkan tim mati suri ini menerima tugas hampir mustahil, membangkitkan Napoli dalam satu musim. Tapi Conte bukan sembarang pelatih. Ia paham tekanan, dan lebih dari itu, ia menyukainya. Napoli menjadi klub ketiga, di mana Conte menorehkan tinta emas Serie A setelah Juventus dan Inter Milan, menjadikannya pelatih pertama yang menjuarai Liga bersama 3 klub berbeda. Ini gelar paling tak terduga, paling sulit, dan paling menggairahkan, ucap Conte. Ia bahkan harus menonton laga penentuan dari tribun akibat kartu merah di laga sebelumnya. Tapi kisah terbesar musim ini bukan hanya Conte. Kisah itu juga milik Scott McTominay. Pemain yang dulunya kerap menjadi bahan cemoohan di Manchester United, kini menjelma sebagai jantung kebangkitan Napoli. Didatangkan seharga 25 juta pound sterling dari Old Trafford, McTominay tidak datang dengan reputasi gemilang, namun dalam pelukan Conte ia berubah dari gelandang tanggung menjadi senjata mematikan, dalam sistem yang mengandalkannya sebagai poros serangan dari lini kedua. McTominay mencetak 12 gol dan menyumbang 4 assist, termasuk gol pembuka dalam laga terakhir melawan Cagliari yang disarankan lewat sepakan salto yang memukau dunia. Ia dijuluki McFratem oleh tifosi, perpaduan antara namanya dan Fratem, bahasa Neapolitan untuk saudaraku. Dan memang, kota ini telah menjadikannya salah satu dari mereka. Ia menangis di atas rumput Stadio Diego Armando Maradona saat peluit panjang berbunyi, menjadi simbol emosi dan dedikasi dari tim yang tak pernah menyerah. Jika McTominay adalah jantung, maka Romelu Lukaku adalah palunya. Direkrut dari Chelsea setelah sempat hilang arah, Lukaku kembali ke tangan Conte dan langsung menemukan versi terbaik dirinya dengan 14 gol dan 10 assist. Angka tertinggi di Serie A, Lukaku membuktikan dirinya lebih dari sekadar pemain bertubuh besar. Ia adalah penyelesai laga, termasuk saat menaklukkan Cagliari untuk memastikan gelar juara. Lukaku dan Conte, seperti dua kepingan puzzle yang ditakdirkan bertemu kembali. Pelukannya dengan sang pelatih setelah pertandingan adalah puncak emosional dari kerjasama yang lahir dari kegigihan dan kepercayaan. Jumat malam itu bukan sekadar pertandingan. Itu adalah duel simultan di dua kota berbeda yang menentukan takdir. Napoli menjamu Cagliari. Inter bertandang ke Como. Kedua laga dimajukan oleh Lega Serie A agar tidak bentrok dengan final Liga Champions. Dan jika poin berakhir imbang, laga playoff sudah disiapkan. Inter menang 2-0 di Como. Gol dari De Vrij dan Korea menjaga harapan tetap hidup. Tapi kemenangan Napoli di Stadio Maradona membuat itu semua sia-sia. Sekali lagi, Scudetto kembali ke selatan. Gelar ini tidak diraih karena keberuntungan. Napoli hanya kebobolan 27 gol musim ini, rekor terbaik Liga. Dan meski produktivitas gol mereka tergolong rendah untuk juara, yaitu 59 gol, mereka efektif dan disiplin. Tidak bermain di Eropa juga membantu memberi mereka waktu untuk fokus dan pulih. Sementara Inter terkuras di Liga Champions. Presiden klub, Aurelio De Laurentiis,
sudah dikenal royal saat timnya berjaya. Dengan kemungkinan bonus 10 juta euro lebih, para pemain mungkin akan segera mengantri di kantornya. Setelah peluit panjang, Napoli berubah menjadi pesta raksasa. Kembang api menerangi langit, flare menyala di tribun, dan nyanyian bergema dari stadion ke piazza. Para pemain mengangkat spanduk bertuliskan "Again" dengan angka 4 menggantikan huruf A, simbol dari gelar keempat yang kini resmi menghiasi sejarah klub. Kapten Giovanni Di Lorenzo, yang mengangkat trofi ketiganya bersama Napoli, menyebut Conte sebagai faktor terbesar. Napoli pernah menjadi kota yang harus menunggu hingga 33 tahun untuk meraih gelar Scudetto ketiga. Namun kini, mereka hanya butuh 2 tahun untuk kembali merebut mahkota. Apa arti sepak bola bagi Napoli? Di kota ini, sepak bola bukan hanya identitas, tapi resistensi. Melawan ketimpangan antara utara dan selatan. Melawan ejekan, melawan anggapan bahwa kehebatan hanya milik Milan dan Turin. Dan dalam kisah musim ini, mereka tidak hanya menang. Mereka memberi dunia pelajaran tentang keyakinan, kesabaran, dan kekuatan kebangkitan. Antonio Conte kini tercatat sejajar dengan legenda seperti Bianchi, Bigon, dan Spalletti. Sedangkan Scott McTominay, sang McFratom, telah menulis babak terindah dalam kariernya. Dan Napoli, mereka kembali jadi Raja Italia dengan gaya, keberanian, dan keteguhan. Selamat untuk fans Napoli.